Ojek menuju desa gaib. Malam itu Pak Heri, seorang tukang ojek berusia sekitar 40-an, sedang menunggu pelanggan di pangkalan. Malam terasa lengang, hanya suara jangkrik dan gemerisik daun yang menemani. Saat ia mulai berpikir untuk pulang, seorang wanita muda dengan pakaian serba putih datang menghampirinya. "Pak, bisa antar saya ke desa Waringin?" tanyanya dengan suara lembut. Pak Heri mengernyitkan dahi. "Desa Waringin? Saya kok nggak pernah dengar ya? Itu di mana, Mbak?" "Dekat kok, Pak. Nanti saya kasih tahu jalannya," jawab wanita itu sambil tersenyum tipis. Pak Heri ragu sejenak, tapi akhirnya setuju. Lumayan, pikirnya, daripada pulang tanpa penghasilan. Wanita itu naik ke motor dan perjalanan dimulai. Di tengah perjalanan, suasana berubah. Jalanan aspal mulai berganti menjadi tanah berbatu, dan kanan kirinya hutan lebat. Udara terasa dingin menusuk, padahal Pak Heri tahu malam itu tidak hujan. Anehnya, sepanjang perjalanan, wanita itu diam saja, hanya memberi arahan dengan gerakan tangan. Setelah sekitar 30 menit, mereka tiba di sebuah desa kecil. Rumah-rumah terbuat dari kayu tua, lampu penerangan redup, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan modern. Beberapa orang terlihat berdiri di depan rumah dengan tatapan kosong. "Ini desanya, Pak. Terima kasih sudah mengantar," kata wanita itu sambil turun dari motor. Ia menyerahkan uang kertas, lalu berjalan masuk ke salah satu rumah tanpa menoleh lagi. Pak Heri menghela napas lega. Tapi saat ia hendak memutar balik motornya, suara keras memanggil dari belakang. "Pak, mau kemana? Ayo mampir dulu." Seorang pria tua dengan wajah keriput berjalan mendekat. Tatapan matanya tajam membuat Pak Heri bergidik. Pak Heri menolak halus, tapi pria itu tetap bersikeras. "Tidak sopan kalau tamu tidak mampir. Mari, saya siapkan minum." Merasa tak enak, Pak Heri mengikuti pria itu ke sebuah rumah tua. Di dalam, suasana semakin aneh. Bau anyir menyengat, dan dinding rumah penuh dengan foto-foto hitam putih orang-orang yang terlihat menyeramkan. Pria itu menyodorkan segelas air, tapi Pak Heri merasa air itu berwarna merah seperti darah. Ia pura-pura meminumnya sambil memikirkan alasan untuk segera pergi. Ketika Pak Heri berpamitan, pria tua itu hanya tersenyum. "Hati-hati, Pak. Jalan keluar dari sini tidak semudah jalan masuknya." Pak Heri keluar dari rumah dengan perasaan was-was. Saat ia menghidupkan motor, suara wanita yang tadi ia antar terdengar dari belakang. "Pak, kenapa buru-buru? Masih banyak yang ingin bertemu dengan Anda," katanya dengan nada dingin. Ketika Pak Heri menoleh, wanita itu kini berdiri dengan wajah yang berubah. Matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum lebar hingga ke telinga. Pak Heri panik dan segera tancap gas. Tapi jalanan desa terasa seperti labirin, berputar-putar tanpa ujung. Motor yang dikendarainya terasa berat, seperti ada yang menahan. Dalam ketakutannya, ia mulai berdoa, berharap bisa keluar dari desa aneh itu. Tiba-tiba, motor mati di tengah jalan. Pak Heri turun dan mencoba menyalakan mesin, tapi gagal. Ia merasakan hembusan angin dingin di tengkuknya, diikuti suara bisikan yang memanggil namanya. "Heri, Heri." Pak Heri menoleh, dan di belakangnya, semua warga desa berdiri diam, menatapnya dengan wajah kosong. Mereka perlahan berjalan mendekat. Dengan sisa tenaga, Pak Heri berlari meninggalkan motornya. Ia tidak peduli kemana harus pergi, yang penting menjauh dari mereka. Setelah berlari sekian lama, ia tersandung dan jatuh. Ketika bangkit, ia mendapati dirinya sudah berada di pinggir jalan raya, di tempat yang sama seperti saat ia berangkat. Motor yang tadi ia tinggalkan kini terparkir rapi di dekatnya. Uang yang diberikan wanita itu masih ada di kantongnya, tapi ketika ia melihatnya lebih dekat, uang itu berubah menjadi daun kering yang hancur saat disentuh. Pak Heri pulang dengan tubuh gemetar. Sejak malam itu, ia berhenti bekerja sebagai tukang ojek malam. Namun sampai sekarang, ia sering mendengar bisikan lembut di telinganya setiap malam, memanggil namanya. Setelah malam itu, Pak Heri berusaha melupakan pengalaman mengerikannya. Ia memilih berhenti menarik ojek malam dan hanya bekerja di siang hari. Namun, ketenangan yang diharapkannya ternyata hanya berlangsung sementara. Beberapa malam setelah kejadian itu, Pak Heri mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia selalu kembali ke desa Waringin. Ia berjalan melewati rumah-rumah kayu tua, dan suara-suara bisikan mengelilinginya. Wajah-wajah warga desa yang kosong menatapnya tanpa berkedip. Dan selalu di ujung mimpi, ia bertemu dengan wanita berbaju putih itu, tersenyum lebar sambil berkata, "Kamu belum selesai di sini, Pak Heri." Pada suatu malam, mimpi itu terasa lebih nyata dari biasanya. Ketika Pak Heri terbangun, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di kamarnya dingin, meskipun jendela sudah tertutup rapat.
Di luar terdengar suara langkah kaki seperti seseorang berjalan mengelilingi rumahnya. Dengan penuh keberanian, Pak Harry mengintip dari balik tirai. Tidak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Pak Harry terdiam. Ia mencoba mengabaikan suara itu, berpikir mungkin hanya perasaannya. Namun ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Di depan pintu, ia menemukan daun-daun kering yang disusun membentuk pola seperti lingkaran. Di tengah lingkaran itu ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sehelai kain putih yang mirip dengan pakaian wanita yang pernah diantarnya ke desa Waringin. Pak Harry segera menyingkirkan daun-daun itu dan membakar kain putih tersebut. Ia berharap tindakannya bisa mengakhiri teror yang menghantuinya. Namun saat api membakar kain itu, ia mendengar suara jeritan panjang yang memekakan telinga. Jeritan itu terdengar seperti berasal dari dalam rumahnya. Keesokan harinya, Pak Harry mendatangi seorang dukun di desa tetangga untuk meminta bantuan. Dukun itu mendengarkan cerita Pak Harry dengan serius, lalu berkata, "Desa Waringin bukan desa biasa. Itu desa gaib yang sering memikat orang untuk masuk, terutama yang hatinya sedang gelisah. Wanita yang kamu antar itu bukan manusia, melainkan penunggu desa tersebut." Pak Harry bertanya dengan panik. "Lalu bagaimana, Pak? Apa saya masih bisa lepas dari gangguan ini?" Dukun itu mengangguk pelan. "Kamu harus kembali ke desa Waringin dan mengembalikan sesuatu yang mereka anggap milik mereka. Kalau tidak, mereka akan terus mengikutimu." Pak Harry bingung. "Mengembalikan apa? Saya tidak mengambil apapun." Dukun itu tersenyum tipis. "Mungkin bukan barang, tapi nyawa." Malam berikutnya, meski takut setengah mati, Pak Harry memutuskan mengikuti saran dukun itu. Ia berangkat ke tempat di mana ia pertama kali bertemu wanita berbaju putih tersebut. Ia membawa beberapa persembahan berupa bunga, dupa, dan kemenyan, seperti yang disarankan dukun. Sesampainya di lokasi, jalanan kembali berubah menjadi hutan lebat, dan akhirnya ia tiba di desa Waringin. Kali ini suasananya jauh lebih mencekam. Langit gelap tanpa bintang, dan suara-suara aneh terdengar di sekelilingnya. Pak Harry meletakkan persembahan di tengah desa dan berkata dengan lantang, "Saya minta maaf kalau telah mengganggu kalian. Tolong, lepaskan saya. Saya tidak akan kembali lagi." Wanita berbaju putih muncul di tengah kerumunan warga desa. Wajahnya tidak lagi tersenyum, melainkan penuh amarah. "Kamu sudah di sini, Pak Harry. Tidak ada yang bisa pergi begitu saja," katanya dengan suara yang menggema. Pak Harry panik, tapi ia teringat doa-doa yang diberikan oleh dukun. Ia mulai mengucapkannya dengan lantang. Perlahan, suasana desa mulai memudar, dan para penghuni desa berteriak seperti kesakitan. Wanita berbaju putih itu juga menghilang, meninggalkan suara jeritan yang menusuk telinga. Pak Harry terbangun di pangkalan ojek, tempat ia biasa menunggu penumpang. Ia mendapati dirinya basah oleh keringat, dan di tangannya ada daun kering yang hancur saat disentuh. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi mendengar suara bisikan atau mengalami mimpi buruk. Namun, di suatu pagi yang cerah, seorang tukang ojek lain bertanya padanya, "Pak Harry, semalam ada pelanggan cewek minta diantar ke desa Waringin. Saya bilang nggak tahu jalan. Tapi kok dia nyebut nama Bapak ya? Katanya Bapak pernah antar dia ke sana." Wajah Pak Harry seketika pucat pasi mendengar cerita itu. Ia hanya menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa, berusaha menutupi rasa takut yang mulai merayapi pikirannya lagi. Namun, malam itu ia tidak bisa tidur. Pertanyaan-pertanyaan terus berkecamuk di kepalanya. Apakah wanita itu masih mencarinya? Atau ada yang lebih mengerikan lagi sedang menunggunya? Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh, dan Pak Harry mulai merasa lega. Namun suatu malam, saat ia baru saja memarkir motornya di garasi, ia melihat sesuatu di kaca spion. Bayangan seorang wanita berbaju putih berdiri di belakangnya, dengan rambut panjang menutupi wajah. Pak Harry langsung berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ia mencoba mengabaikannya dan masuk ke rumah. Namun, ketukan di pintu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan berulang-ulang. Dengan tubuh gemetar, Pak Harry membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Namun, saat ia menutup pintu, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. "Kamu pikir sudah selesai, Pak Harry?" Pak Harry berbalik dan melihat wanita itu berdiri di tengah ruang tamunya. Wajahnya kini penuh luka, matanya hitam pekat dan senyumnya lebar hingga ke pipi. "Kamu sudah kesini, berarti kamu bagian dari desa kami," katanya sambil mendekat.
Pak Heri mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Wanita itu terus mendekat, hingga wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Pak Heri. "Kamu tidak bisa kabur lagi," bisiknya sebelum menghilang dalam kabut putih. Esok paginya, tetangga Pak Heri menemukan pintu rumahnya terbuka lebar. Motor Pak Heri masih terparkir di garasi, tapi ia sendiri tidak ada di mana-mana. Barang-barangnya masih lengkap, tidak ada tanda-tanda perampokan atau kekerasan. Orang-orang di pangkalan ojek bertanya-tanya kemana perginya Pak Heri. Sebagian mengatakan ia mungkin pindah tanpa memberitahu siapa-siapa. Namun, beberapa tukang ojek yang lain mendengar cerita berbeda. Ada yang mengaku pernah melihat Pak Heri berkendara dengan seorang wanita berbaju putih di jalan yang sama menuju desa Waringin. Tapi anehnya, mereka melihat motor itu terus melaju, masuk ke kegelapan, dan tidak pernah kembali lagi. Sejak saat itu, nama desa Waringin menjadi cerita yang ditakuti para tukang ojek di daerah itu. Tidak ada yang berani lagi mengambil penumpang yang meminta diantar ke desa tersebut. Karena mereka tahu, siapapun yang pergi ke sana, tidak akan pernah benar-benar pulang. Waktu berlalu, dan kisah tentang Pak Heri perlahan menjadi legenda di kalangan tukang ojek. Setiap kali ada pendatang baru yang mencoba mengojek di daerah itu, cerita tentang desa Waringin selalu menjadi peringatan. Namun, suatu malam, seorang tukang ojek muda bernama Dimas, yang baru saja bergabung di pangkalan, menerima panggilan dari seorang wanita. Dengan santai, ia menyalakan motor tanpa tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Dimas mendapat pesanan melalui aplikasi ojek online. Permintaan itu hanya menampilkan lokasi jemput tanpa detail tujuan. Ia tiba di tempat yang sepi, sebuah jalan kecil di pinggir hutan. Di sana, seorang wanita berbaju putih sudah menunggu. Wajahnya tertunduk, rambutnya terurai menutupi hampir seluruh wajahnya. "Kemana, Mbak?" tanya Dimas mencoba sopan. "Ke desa Waringin," jawab wanita itu tanpa mengangkat wajah. Nama itu membuat Dimas tertegun sejenak. Ia teringat cerita tentang Pak Heri, tapi ia berpikir, masa iya ini desa yang sama? Lagi pula itu kan cuma cerita orang tua. Dengan santai, ia mempersilahkan wanita itu naik ke motornya. Perjalanan awal terasa biasa saja. Namun, semakin jauh mereka masuk ke jalanan kecil yang tidak dikenal, suasana mulai berubah. Jalanan menjadi gelap gulita, hanya diterangi lampu motor Dimas. Pohon-pohon di sekitarnya tampak besar dan menjulang, seperti mengawasi mereka. Dimas merasa aneh karena wanita di belakangnya tidak berkata apa-apa, bahkan tidak bergerak sama sekali. Ia mencoba bercanda untuk mencairkan suasana. "Desa Waringin ini ada apa, Mbak? Kayaknya jauh banget." Tidak ada jawaban. Yang ia dengar hanyalah suara angin dan desahan lembut seperti orang tertawa kecil. "Mbak?" Dimas menoleh sedikit dan ia langsung merinding. Wanita itu kini menatapnya dengan mata hitam pekat dan senyumnya menyeringai lebar. "Kamu akan suka di sana," katanya pelan. Dimas langsung menghentikan motornya, tapi wanita itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Ia panik dan memutar arah mencoba kembali ke jalan utama, namun jalanan di sekitarnya tampak berubah. Tidak ada lagi jalan keluar, hanya hutan gelap yang melingkupinya. Dimas terus melaju tanpa arah, hingga akhirnya ia tiba di sebuah desa kecil yang sunyi. Desa itu penuh dengan rumah kayu tua, sama persis dengan cerita yang pernah ia dengar. Orang-orang berdiri di depan rumah dengan tatapan kosong, seperti menunggu kedatangan seseorang. Salah satu dari mereka melambai ke arah Dimas, memintanya berhenti. "Selamat datang, Nak," kata pria tua itu dengan suara serak. "Kamu sudah ditunggu." Dimas mencoba kabur, tapi motornya tiba-tiba mati. Ia berlari sekuat tenaga, tapi rasanya seperti berlari di tempat. Warga desa mulai mendekat, dan suara wanita berbaju putih itu kembali terdengar, kini menggema di seluruh desa. "Kamu tidak bisa lari. Desa ini sudah memilihmu." Keesokan harinya, motornya ditemukan oleh warga di pinggir hutan, tanpa tanda-tanda keberadaan Dimas. Peristiwa ini menambah cerita horor tentang desa Waringin. Para tukang ojek di daerah itu sepakat untuk tidak lagi bekerja di malam hari. Namun, beberapa hari kemudian ada seorang tukang ojek lain yang menerima permintaan penumpang dari seorang wanita. Dan seperti sebelumnya, lokasi jemputnya berada di pinggir hutan. Tepat di jalan menuju desa Waringin. Desa itu kini menjadi mitos yang terus hidup, menarik mereka yang tidak waspada. Seolah-olah desa tersebut selalu mencari jiwa baru untuk bergabung. Siapapun yang masuk ke sana, tidak akan pernah benar-benar pulang.